ini adalah pohon pisang Ambon pendek yang biang atau induknya dari tanaman pohon pisang pendek di depan rumah. Nah, ini udah berapa bulan yang lalu ditanam sama Pak Uwo ini. Nah, ini sudah keluar jantungnya. Ini keluar jantungnya. Jadi ini pada tanggal 17 Mei lalu saya sempat syuting ini. Ini sudah menunjukkan kerapatan. Coba lihatin deh. Rapat dari daunnya, pelepah daunnya. Nih, kalau daun pelepah daunnya sudah rapat begini, berarti sudah menandakan akan keluar jantung. Bisa dilihat di video berikut waktu pengambilan, waktu masih belum keluar jantungnya. Nah, ini nih guys, video yang sempat kita ambil pada 9 hari yang lalu atau 17 Mei, di mana daun pelepah pisangnya sudah terlihat rapat sebagai indikasi akan keluar jantung seperti yang kita syuting hari ini. Dan seperti terlihat sudah rapat, daunnya juga sudah terlihat bagian atas, bagian kecil, dan jantungnya bisa terlihat hari ini. Nah guys, nih kita melihat jantungnya. Jantungnya ini sama dengan kakaknya yang kedua, yang kemarin yang baru kita rilis videonya seminggu yang lalu. Ini jantungnya agak kecil nih guys, coba lihatin deh. Ini udah ada pisangnya di dalam. Coba lihat pisangnya di dalam tuh. Tapi ini agak kecil. Tapi belajar dari 3 pohon pisang yang berbuah sebelumnya, walaupun mereka kecil, jenis pisang Ambon pendek ini dia akan montok, atau istilahnya dia memberikan buah yang cukup bisa dinikmati dengan daging buah yang cukup besar atau bulat atau montok meski tidak terlalu besar. Nah, apakah di dalam pot bunga ini pisang Ambon pendek ini nantinya akan menghasilkan buah yang lebih besar lagi? Nah, tentu kita akan melihat prosesnya, karena kita ketahui juga bahwa tergantung zat hara yang ada di tanaman ini juga. Nah, nanti kalau memang zat haranya cukup di sini, bukan tidak mungkin walaupun ditanam di dalam pot dia akan lebih menghasilkan buah yang lebih besar lagi karena kesuburan unsur pupuk yang ada di dalam pot ini. Dan kebetulan saya lihat juga bahwa Pak Uwo ini juga sudah memberi pupuk baik organik maupun anorganik di tanaman. Ini adalah bekas tanaman dari bunga atau kembang, sehingga ditanam karena nggak digunakan kemarin itu. Kita lihat nih, ini anak-anaknya muncul tuh, guys, coba lihat nih. Deh. Ini anaknya udah berapa kali dipotong ini? Coba lihatin deh, sini deh. Dekatin. Udah berapa kali dipotong ini? Dekatin, lebih close. Ini di zoom kok. Nah, udah berapa kali dipotong ini? Nah, ini aja. Ya. Nah, coba lihat. Ini kameranya ini. Kecil kan, ini satu lagi tuh. Dia kecil-kecil, mungkin karena pengaruh dari pot. Tapi memang pengaruh dari batangnya juga, dia agak kecil. Untuk pembuktiannya kita akan lihat buahnya nanti dan berapa sisir yang dihasilkan. Begitu daunnya. Daunnya juga terlihat agak pendek-pendek juga di dalam pot ini. Tapi subur ini guys, hijaunya lebih kental atau hijaunya lebih pekat. Walaupun pendek begini. Nah, satu lagi yang menarik yang perlu saya sampaikan ini, bahwa dia numbuhnya dari lebih ke arah kanan. Kalau kita dari sini lebih kanan. Asal tahu aja guys, prinsip dari tanaman ataupun tumbuhan atau pucuk ataupun dari tunas tanaman itu, dia pasti akan mencari sumber cahaya. Nah, kita ketahui juga bahwa sumber cahaya yang lebih banyak itu berada di sebelah kanan ini. Nah, kalau kita lihat yang ke sebelah kiri itu adalah rumah. Rumah berarti sumber cahayanya lebih agak tertutup atau gelap. Jadi dia lebih condong tumbuh jantungnya ke arah kanan kita. Nah, itu jadi jantungnya ini bisa kita lihat juga dengan tayangan sebelumnya, di mana yang sudah kita panen sebelumnya. Coba lihat yang di samping musola. Nah, ini coba lihat nih guys, ini tumbuhnya ke arah musola, bukan ke tengah, bukan ke samping, karena sumber cahayanya berada di samping
tembok antara musala dengan rumah saya. Jadi dia lebih tumbuhnya ke samping musala karena sumber cahayanya berada di sebelah kanan. Nah, coba kita lihat tingginya berapa ini. Jadi memang tidak repot juga guys nanam ini di dalam pot. Dia akan tumbuh dan tidak akan menimbulkan gangguan yang lebih besar. Coba kita lihat, kita ukur dari tempat keluar tunasnya ini sampai ke bawah itu mungkin ada sekitar 130 atau 140-an lah sampai ke bawah tempat penanamannya di awal di situ. Jadi dia 140 dia sudah berbuah. Apakah nanti jantung, kalau dari sisi jantung coba kita lihat. Ini jantungnya sama dengan seperti yang saya bilang tadi, bahwa jantungnya sama dengan kakaknya yang sudah kita panen beberapa hari yang lalu itu. Tapi walaupun jantungnya kecil, buahnya tetap bagus. Coba kita lihat. Nah, kita bandingkan juga dengan jantung dari kakak atau indukannya yang pertama. Nih, jantungnya lebih besar. Nah, coba lihat lagi. Nah, ini jantungnya lebih besar lagi nih anakan yang pertama dari indukannya. Buahnya coba kita lihat, bandingkan dari 3 ini. Ini buah yang pertama, coba Anda lihat, lebih besar-besar guys, dan sisirnya banyak. Nah, yang ketiga ini baru kita panen kemarin, juga kecil, agak kecil, tapi tetap dia montok, tetap dagingnya tetap berisi penuh, atau dalam arti kata siku buahnya itu sudah bulat sehingga menghasilkan buah yang bagus. Nah itu guys. Nah, coba kita lihat untuk kita pembuktian nantinya apakah pisang Ambon pendek yang ditanam di dalam pot ini tidak sia-sia juga, dalam arti kata menghasilkan buah yang cukup enak untuk dinikmati. Mari kita lihat dan kita tunggu tanggal mainnya. Oke guys, semoga bermanfaat bagi Anda. Jadi Anda jangan ragu juga untuk menanam kalau memang tidak punya lahan di depan rumah atau lahannya sudah disemen semua, dibeton semua. Anda bisa menggunakan pot bunga yang ada atau yang lebih besar, atau drum bekas juga bisa Anda gunakan, ataupun petakan dari bagian semen yang kita bikin juga bisa. Yang penting ada lubang pelepasan airnya sehingga tidak mengandung kandungan air. Nah, guys, itu saja dulu. Nanti kita akan update lagi seperti apa perkembangan dari pisang Ambon pendek di dalam pot bunga ini. Salam dan sukses selalu.